Acara selanjutnya, laporan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syifaul Qulub Pontianak kepada Bapak Ustadz Muhammad Mukhlas Syafi SPDI Al-Hafiz. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para umara, wabil khusus kepada beliau Dr. Kiai Haji Saifuddin Irlambang SAG MA, yang saya hormati kepada beliau Kiai Haji Luqmanul Hakim, yang saya hormati kepada beliau Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Barat Brigjen Purnawirawan Bapak Andi Musa, yang saya hormati kepada beliau Pengasuh Pondok Pesantren As-Salam Kiai Haji Khairul Huda, dan tak lupa kepada hadirin hadirat, para wali santri dan para santri Tahfidzul Quran Syifaul Qulub yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang sangat luar biasa, sehingga kita dapat bermuajahah, berkumpul di majelis yang fa insyaallah mubarakah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan keutusnya beliau sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan semoga kita semua betul-betul diaku menjadi umat Hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Syifaul Qulub dan mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Syifaul Qulub mengucapkan selamat dan sukses kepada para wisudawan hafid yang keempat dan wisudawan binazar yang kedua. Semoga para wisudawan hafid dan binazar senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daripada kalamullah sampai diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui yang mana pada pagi hari ini yang kita wisuda adalah 10 wisudawan hafid dan 16 wisudawan binazar. Pesan saya kepada para wisudawan hafid, ini belum finish. Justru ini step yang pertama, belum yang terakhir. Disinilah pesan saya kepada para wisudawan hafid, jangan bangga terlebih dahulu, bersyukur boleh, tapi jangan bangga sehingga melalaikan kita untuk senantiasa melafalkan kalimat kalamullah yang mulia ini sampai di akhir hayat. Inilah para wisudawan agar senantiasa istiqomah untuk murojaah Al-Quran sampai nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang abadi bukan berarti kita diwisuda pada pagi hari ini. Kesuksesan yang
betul-betul yang mulia adalah kesuksesan yang mana kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga kalamullah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan untuk para wisudawan binazar, wala tubtilu a'malakum. Jangan sampai kita putus di tengah jalan. Dan pesan kepada wali santri program binazar, jangan ditarik sebelum hafal 30 juz. Selesaikan hafalan 30 juz. Haram hukumnya program binazar berhenti di tengah jalan. Karena program binazar ini juga sudah mendapatkan hafalan ada yang 5 juz dan 10 juz. Jadi sayang kalau tidak diselesaikan. Alhamdulillah, Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Shifaul Qulub yang berdiri pada tahun 2015 sampai pada tahun ini sudah mengeluarkan kurang lebih 21 para wisudawan hafidz, yang mana para wisudawan hafidz banyak sudah mengabdi di lembaga-lembaga di pondok pesantren di Kalimantan Barat. Ada yang mengabdi di pondok pesantren di Mempawah, yakni Pondok Antibar Al-Mukhlisin, dan ada yang mengabdi di sekolahan SD Al-Karimah dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu kami keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Shifaul Qulub mengharapkan doa dan dukungan dari para hadirin hadirat agar senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kami himbaukan, kami beritahukan bahwa saat ini Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Shifaul Qulub sedang membebaskan lahan untuk pengembangan Pondok Pesantren Shifaul Qulub, yang mana halaman masjid itu masih belum lunas. Dan akan membebaskan lahan 2 kapling yang mana harganya 210 untuk Pondok Pesantren Tahfidzul Quran khusus putri, yang mana juga lokasinya masih di Jalan Ujung Pandang 1. Jadi mohon doa dan dukungannya untuk segera merealisasikan, yang mana santri putri saat ini kondisinya sangat memprihatinkan karena tempatnya belum layak. Jadi mohon doa dan dukungannya agar kita bisa secepatnya melunasi tanggungan daripada untuk membebaskan lahan untuk Pondok Pesantren Putri Shifaul Qulub. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Handes Haji Andi Musa SHMH selaku Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Barat. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya belum semangat kali Bu ya. Kita ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu hukumnya sunnah, tapi menjawabnya wajib katanya Ustaz ya. Nah, kemudian salam itu adalah doa. Nah, jadi mari kita sama-sama saling mendoakan dan kita perbanyak salam. Mudah-mudahan Allah meridhai pertemuan kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Kiai Mukhlas ya, selaku pimpinan Pondok Pesantren Shifaul Qulub, Bapak Dr. Haji Saifuddin Herlambang. Selamat datang Pak di Kalimantan Barat, khususnya di Pontianak. Yang saya hormati Ustadz Lukman Nul Hakim. Yang saya hormati Bapak-bapak
kiai mungkin hadir di sini, para pimpinan pondok maupun staf Pondok Pesantren Syifaul Qulub. Kemudian teman saya juga ada satu nih, Pak Bambang Kusno nih, hadir juga dipertemukan ya Allah. Udah lama enggak ketemu beliau. Teman-teman dulu sama-sama di kepolisian, Pak Bambang Kusno. Kemudian para orang tua, santri, dan lebih khususnya kepada para santri Wan dan santriwati yang hari ini kita bersama-sama menyaksikan di wisuda oleh pimpinan pondok pesantren. Ada yang 30 juz, ya, 10 orang. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sudah di wisuda Pak Gubernur, Ustaz. Sudah semuanya 10 orang. Nah, jadi kemudian yang tadi juga kita menyaksikan ada wisuda yang bin nadar. Nah, artinya ya mungkin baru kalau di kampung saya dulu mungkin tamat hatam baca Quran gitu Ustaz ya. Nah, bin nadar yang kedua. Pertama-tama mari kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Pondok Pesantren Syifaul Qulub dalam rangka acara wisuda Hafiz keempat dan bin nazar yang kedua. Tentunya kegiatan ini memberikan bukti kepada kita semuanya bahwa pesantren kita terus berproses mendidik anak-anak kita menjadi generasi muda Islam sebagai calon pengganti kita nantinya. Karena kalau kita tidak mempersiapkan generasi muda kita, ya maka tentunya ini akan mengkhawatirkan masa depan umat Islam. Jadi tentunya ini sangat baik sekali bahwa Bapak Ibu sekalian ya menitipkan anaknya di pondok pesantren untuk bisa menjadi pewaris Nabi yang akan melanjutkan syiar Islam. Itu sudah 1462 orang Pak. 1462 orang. Yang 30 juz ini sudah 598. Nah, ini memang masih jauh dari target ini. Jadi belum kalau bisa 1000 yang sudah diwisuda. 5000 sedang memproses atau sedang proses menghafal Quran. Nah, kalau yang sedang proses menghafal Quran di Kalimantan Barat ini data kita sudah ada kurang lebih 8.000. Sedang proses menghafal Quran sekarang. Tapi yang sudah diwisuda 598 orang. Tahun 2019 ada 100 orang. Tahun 2020 168 orang. Tahun 2021 129 orang. Tahun 2022 101 orang. Ini yang sudah diwisuda 30 juz. Jadi sekarang sudah ada 598. Kurang 2 orang jadi 600. Dan dari Pondok Pesantren Syifaul Qulub ini berkontribusi hampir setiap saat kita lakukan uji kompetensi selalu hadir pesertanya. Nah, jadi tadi mungkin yang mudah-mudahan tadi yang sudah 10 juz ini 30 juz tadi sudah diwisuda semua oleh Pak Gubernur. Nah, mudah-mudahan bahwa pondok pesantren kita ini juga berkontribusi mengirimkan pesertanya, para penghafal Quran kita untuk kita uji. Karena kalau yang 30 juz, Bapak sekalian kami uji melalui tim penguji untuk penghafal Quran kita untuk memberikan jaminan kualitas bahwa anak-anak kita memang sudah diwisuda Pak Gubernur itu insya Allah dijamin kualitasnya bahwa betul-betul sudah relatif sudah mutkim hafalannya. Artinya tidak hanya setoran hafalan saja, tapi sudah diacak hafalannya dan dia bisa mengulang dan melanjutkan hafalan dari para tim penguji. Jadi alhamdulillah yang 500 atau kurang lebih 600 tadi itu insya Allah ini dijamin kualitasnya bahwa anak kita sudah mutkim untuk hafalan Qur'annya. Kemudian berikutnya juga Bapak Gubernur mulai tahun ini, awal tahun kemarin beliau membuka juga mewisuda yang 10 dan 20 juz. Nah, jadi untuk yang 20 juz yang sudah diwisuda ini ada 556 selama 1 tahun karena baru tahun ini dibuka dan insya Allah tahun depan kita akan lanjutkan.
Kemudian yang 10 juz ada 308. Ini hanya satu kali saja kita laksanakan, ternyata peminatnya 20 juz juga cukup banyak. Sehingga akhirnya beliau, ya, karena terkaitan dengan masalah anggaran, sehingga beliau membatasi, sehingga untuk sementara 10 juz di stop dulu. Kita prioritaskan yang 20 juz. Dengan harapan kita, dengan banyaknya 20 juz ini nanti bisa masuk ke 30 juz. Nah, mudah-mudahan ini mendorong Bapak sekalian Ibu sekalian, karena beberapa peluang yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita yang dicanangkan oleh pemerintah daerah. Dan selalu beliau berpesan supaya anak-anak kita juga penghafal Quran ini dibekali dengan ijazah formal. Nah, mudah-mudahan di sini Ustaz ya, mungkin bisa ada ijazah formalnya, karena anak-anak kita juga nantinya diharapkan nanti bisa bersaing, berkompetensi nanti pada saat masuk ke lapangan kerja. Karena persyaratan secara administrasi, birokrasi kita mempersyaratkan ijazah formal. Nah, sehingga ini selalu beliau mengingatkan anak-anak para penghafal Quran tentunya perlu dilengkapi dengan pengetahuan yang lain. Masuk ke seleksi tilawatil Quran atau MTQ. Nah, kebetulan saya Ketua Umum LPTQ Kalimantan Barat yang setiap tahun kita melaksanakan ada MTQ, baik mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kabupaten kota dan provinsi, dan kita mengikuti ke nasional. Nah, harapan kami para penghafal Quran ini bisa mengikuti seleksi atau MTQ ini sehingga bisa mewakili kecamatannya dulu, kemudian kabupaten kota, dan nanti bisa naik ke provinsi dan bisa mewakili Kalimantan Barat, bahkan mewakili Indonesia. Kalimantan Barat pernah juara 1 kita mewakili ke Maroko. Ya, ada itu dari pesantren Nurul Huda di Sengkubang di Mempawah. Ya, jadi ada pernah karena juara 1 tahun 2019 mereka dipilih dari Indonesia mewakili ke Maroko. Namanya siapa Ustaz? Rohida. Nah, ini. Jadi enggak usah khawatir bahwa anak-anak kita bisa kemana-mana dengan kemampuan menghafal Al-Quran. Nah, jadi ada peluang yang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita untuk bisa berprestasi. Saya pikir ini mudah-mudahan, dan kami ucapkan selamat dan sukses kepada pondok pesantren yang telah wisuda pada pagi hari ini. Dan kita lihat tadi anak-anak kita ada kemampuan plusnya lagi, ada pengetahuan ilmu saraf tadi ya, dipraktekkan tadi oleh Pak Ustadz kita dengan anak kita. Nah, saya termasuk salah satu santri yang tidak menguasai nahwu saraf. Jadi saya termasuk yang gagal. Tadi saya, wah ini hebat sekali anak-anak kita ini. Ya, baru tadi saya tanya, Pak ini level apa nih? Level sanawiyah. Nah, berarti saya dulu nggak sampai bisa seperti itu Ustadz. Ya, saya termasuk santri yang gagal. Ya, tapi ini anak kita lihat tadi, kita lihat ini ada satu kelebihan di pondok kita ini, ada kemampuan ilmu ada dosennya atau ada pengasuhnya yang menguasai ilmu saraf. Tapi ini sangat bagus. Nah, saya tanya tadi Ustaz Lukman, katanya kalau ilmu saraf itu adalah semacam grammar ya. Kalau bahasa Inggris atau kalau kita mungkin tata bahasanya mesti ya. Jadi artinya pengetahuan dasar yang harus dimiliki kalau kita mau punya kemampuan berbahasa Arab. Ini tapi anak-anak kita sudah punya kemampuan itu, menguasai ilmu tentang ilmu nahwu saraf ini. Ya. Sukses untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Saifuddin Herlambang SAG MA. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wala walada. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Fal muhtaramun wal mukarramun al asatiz wal asatidah wal kiai wal ulama wal hadirun wal hadirat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus guru kita Kiai doktor harusnya ini. Karena beliau ini ilmunya ilmu doktor. Kiai Mukhlas Syafi. Yang saya hormati Ayahanda Ketua LPTQ Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Andi Musa. Saya bilang tadi walaupun sudah pensiun, tapi kalau jalan tetap gagah ya. Saya sama Ustadz Lukmanul Hakim lihat jalan beliau dari jauh. Hadratul Akh wassadiq wassahib wazzamil Ustadz Lukman Hakim hafizahullah ta'ala anhu, serta seluruh anak-anakku sekalian, para wisudawan wisudawati pesantren Syifaul Qulub. Hari ini arsy-Nya Allah bergoncang karena kalian telah menunjukkan generasi-generasi yang bertanggung jawab untuk menjaga Al-Quran. Dan kalau ada orang tuanya hari ini di sini, tidak ada yang pantas untuk disyukuri kecuali setelah mendengar anak kita bisa membaca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu menyekolahkan putranya, karena memang mendidik anak ini susah kalau dididik seorang. Kalau dididikkan ke orang bisa. Apalagi yang mengajar ayahnya sendiri. Saya punya pesantren 2 Pak. Satu di Bogor, di Parung. Satu lagi di IKN Kalimantan Timur. Baru aja diresmikan 2 minggu lalu. Tapi kalau mendidik anak saya susahnya minta ampun. Dia pula yang ngatur kita. Jadi saya pun tak mampu mendidik anak kalau untuk membaca Al-Quran ini. Ternyata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu juga memanggil seorang guru untuk mengajar anaknya membaca Al-Quran. Jadi kalau Ustadz Hafiz tuh bisa ngajar anaknya, luar biasa. Ngomong-ngomong, Ustadz ngajarkan anak sendiri atau anak orang lain? Anak sendiri diajar juga ya. Sama susahnya mendidik anak dengan mendidik istri sendiri. Jangan dikira kalau udah kiai, wah itu pasti istrinya mudah dididik. Karena biasanya yang suka ceramah memang kiai. Tapi kalau di rumah ceramahi. Ya memang berat. Nah, Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu ketika sudah menyekolahkan, mendidikkan anaknya ke guru, hampir setahun lebih bolak-balik cuma bisa Fatihah. Kelamaan belajar Fatihahnya. Menurut gurunya begitu. Tapi begitu Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu menyuruh anaknya untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi bacaan Fatihah tadi aja saya selalu berpikir begini. Kekaguman saya kalau dengar anak baca Al-Quran, hafal Al-Quran, itu sama dengan ketika saya kagum mendengar anak kita baca surat Al-Fatihah dengan benar. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu begitu mendengar anaknya bisa baca Al-Fatihah, langsung gurunya, jadi Ustadz Hafiznya dipanggil sama dia. Ya si guru udah bertahun-tahun ngajarin anak cuma bisa Fatihah, dipanggil
seorang imam besar, jantungan juga dia. Pasti kena marah ini. Tapi begitu sampai di depan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu, Al-Imam Syafi'i gak marah ke dia. Justru dia memeluk sang guru dan berkata, kau telah membebaskan aku dari api neraka. Jadi saya heran kenapa ada orang, ya enggak di sini sih. Yang saya ceritakan nih, ya di sanalah yang jauh, enggak ada di sini. Anak itu kalau diajarkan ke pesantren, kok bisa uang bulanannya itu nunggak sampai 5 bulan gitu. Saya jarang-jarang Ustadz mengecek keuangan pesantren itu. Betul. Yang ada mereka minta duit terus ke saya. Sekalinya saya pernah cek itu keuangan di pesantren, ternyata ada santri yang belum bayar sampai 5 bulan. Tapi tetap dikasih makan. Orang yang menghafal Al-Quran itu mulia dan terhormat. Ya, orang yang menghafal Al-Quran itu mulia dan terhormat. Tapi lebih mulia lagi orang yang berakhlak. Karena akhlak yang mulia adalah simbol dari kedalaman ilmu dan kekuatan hafalan. Jadi kalau ada orang hafal Al-Quran, tapi akhlaknya nggak ada, percuma hafalannya. Coba tanya sama ayahanda-ayahanda kita. Kalau anaknya hafal Quran, tapi akhlaknya tidak ada, Bapak seneng nggak? Tidak. Anak kita ada yang hafalannya cuma 1 juz, yaitu juz 30. Tapi akhlaknya mulia. Anak yang berakhlak mulia jauh lebih mulia, lebih sempurna, lebih menyenangkan dibanding dengan mereka yang hafal Al-Quran. Tapi kalau dia hafal Al-Quran, akhlaknya juga mulia, maka dia akan membebaskan tidak hanya dirinya sendiri, dia juga akan membebaskan 7 keturunan sebelum dan sesudahnya. Begitulah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu kalau mengantarkan anak ke pondok, itu berarti ibu ingin merubah kotoran menjadi emas. Ada ibu yang jualan kelontongan. Lalu saking sibuknya ngurusin pembeli, pokok orang banyak beli, wah aja sibuk. Anaknya datang, Bu, ingin Si ibu tadi saking banyaknya orang, udah kamu kan aja di Priuk itu, di Wajan sana. Anaknya kecil gini, tekstualis, memahami di Priuk, ya pergilah dia ke dapur, tengok Priuk, ya betulan di situ. Selesai siang agak tengah hari gitu, penjual itu melihat pembeli udah mulai kosong, baru dia sadar, anak saya tadi mau dia bilang, kamu jadi Jadi, kata anaknya. Di mana? Priuk. Woi, ibunya marah sampai ke belakang lari. Kamu ini nggak tahu ini tempat makanan. Dia mencak-cak, jatuh kalungnya, ketumpukan tadi, jatuh. Saya mau nanya, periuknya dibuang nggak? Kan ada tainya. Harusnya kan dibuang aja kan? Karena ada tai tadi. Kenapa tainya ada di dalam belanga tapi nggak dibuang? Karena ada emasnya. Di rumah kita, kalau suami nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat, tidak pernah ngaji, itu adalah tapi istri jangan mau sama-sama jadi. Kalau kita dan suami nggak bisa baca Quran, antarkan anak kita ke pondok pesantren Syifaul Qulub supaya dia menjadi emas. Hebatnya kalau ada di rumah itu satu saja yang bisa baca Quran. Dia salat,
dia beragama, dia mengaji, dia baca Quran, dia salat, Allah memandangnya seperti emas dan berlian. Maka Allah menahan balanya untuk rumah itu karena melihat ada mutiara dan emas di tengah-tengah dan kotoran tadi. Pontianak ini mau diselamatkan Pak Gubernur. Maka dia ingin Kalimantan Barat ini punya hufaz 5.000. Kementerian Agama sekarang punya program 5.000 doktor. Pak Gubernur punya program 5.000 hufaz. Dan masih kurang tadi kalau saya dengar itu kurang lebih 3.860 sekian lah. Masih kurang dari target. Sekiranya ada para hufaz. Ini desa apa Ustaz? Ujung Pandang. Ujung Pandang ini sebenarnya ada musibah yang mau diturunkan Allah. Tapi karena di sini ada hufaz, ada seorang kiai muda, soleh, Muhammad Mukhlas Syafi. Allah tahan balanya. Jadi orang baik itu, teman yang baik itu jadi investasi kita. Kampung ini, Ujung Pandang ini diselamatkan Allah, disuburkan tanahnya. Pohon kelapa itu, seluruh benda-benda yang ada di sekitar ini subur mendengarkan bacaan Al-Quran. Saya bangun masjid Pak Andi Musa di Pondok Cabe, Tangerang. Itu enggak pakai minta di pinggir jalan, tapi kasih kupon. Di Pemalang, kampung istri saya juga begitu, buat kupon. Katakan masjid ini akan dibangun dengan dana katakanlah 300 juta. Kasih kupon 300. Satu orang 1 juta. Bayarnya 6 bulan. Masa 1 juta 6 bulan gak cukup? Untung gak ada yang merokok di sini. Saya gak ngerokok soalnya. Kalau orang yang merokok Ji Samsu, satu bungkus Ji Samsu berapa? Hah? Mana yang perokok nih? Kok jadi nggak ada yang merokok di depan Ustadz Mukhlas? Taruhlah merokok itu mana tadi yang Ustadz Pata? Berapa Ji Samsu sebungkus? Sebungkus Ji Samsu berapa? 20. Sehari 2 bungkus. 2, 40. Ya kan? Kali seminggu? Itu seminggu kan? Kali 4. Sanggup enggak kira-kira 2 bulan membayar yang 1 juta tadi? Jadi kenapa ini pesantren sampai susah payah membebaskan itu? Kasih Ustadz kupon. Saya mau Ustadz ya. Kalau Ustadz buat kuponnya bagi saya juga. Jadi nanti jangan pulang kecuali ambil kupon 1. Saya doakan mudah-mudahan yang ngambil kupon suaminya soleh. Anaknya soleh. Anaknya solihah. Bapak yang ngambil istrinya solehah. Walaupun nama istrinya Tumini. Iya, saya yakin seyakin-yakinnya. Pondok pesantren itu memang rata-rata yang mendirikannya ustadz-ustadz yang bukan orang kaya. Bukan orang yang sudah punya deposito, bukan. Bayangkan seandainya kiai itu, dia harus berjuang untuk mencari nafkah buat keluarganya. Juga dia harus berjuang untuk mencari nafkah buat santrinya. Lalu kita diam-diam saja. Padahal dia adalah berlian dan emas serta intan yang ada di tengah-tengah kita. Ini penting. Saya ngomong seperti ini karena saya melihat Bapak Gubernur kita itu punya willing, punya keinginan yang kuat. Tapi kalau masyarakatnya nggak dukung, nggak bakal jadi. Nah, oleh sebab itu yang hadir di sini kan bilang begini, ya saya Pak Kiai kan saya duitnya juga nggak banyak. Ya nggak usah banyak. Sehari sanggupnya berapa? Jadi kalau bangun masjid seperti itu, Kiai bikin kupon, taruh di tengah tiap rumah, bikin bikin tabungannya, taruh depan rumahnya. Jadi ibu setiap belanja sisa 2.500 taruh situ, cereng.
Kan tiap hari belanja kan ya. Bu, gak usah takut-takut. Gak ada orang yang dermawan itu miskin, gak ada. Yang ada orang pelit miskin. Apalagi untuk pondok pesantren. Insya Allah mudah-mudahan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Imam Bukhari. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Ya kalau sebut khairukum itu ismut tafdil. Apa fungsinya ismut tafdil itu? Menjelaskan apa? Untuk menunjukkan bahwa ada yang baik, tapi ada yang terbaik. Rasulullah bersabda khairukum, itu berarti Rasul menegaskan yang terbaik di antara kalian yang baik ini adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Itu khairukum. Ibu-ibu juga sering kalau kaget nyebut wow. Tapi bukan wow ini itu. Wow ini itu Al-Imam Asy-Sya'rawi mengatakan wa futihat, dengan futihat bedanya hanya wow. Tapi kalau wa futihat itu, kalau futihat itu begitu penghuni neraka sampai depan pintu nerakanya kebuka seperti pintu mall. Coba kita pergi ke mall, Mega Mall. Mendekat, nah ibu lah yang sering ke mall, saya tanya dulu. Sampai depan pintu mallnya dibukain kita atau terbuka sendiri? Terbuka sendiri. Begitulah pintu neraka nanti Bu. Bu, ibu waktu di pelaminan, ibu di kanan suami atau di kiri? Tuh ingat kan? Coba saya mau nanya sigot taklik. Sigot taklik itu kalau suami menyakiti badan istrinya lalu tidak memberi nafkah kepadanya berapa lama Pak? 20 tahun, kelamaan Pak. 6 bulan atau 3 bulan lamanya? Agak kacau nih, makanya ibu sigot talik taruh di tembok. Tulis di banner, taruh di tembok kayak begini. Jadi kalau suami kita itu lupa, wajar. Nah, begitu penghuni surga itu masuk ke dekat pintu surga, wa futihat. Ada prosesi kayak pengantin. Allah bertanya kepadanya, hambaku, ada yang masih kurang enggak? Pasti dia akan berkata ada. Apa yang kurang? Mana mak bapak saya? Mak bapaknya dicari. Kata Allah, cari bapaknya di surga. Barangkali ada di surga Naim, Firdaus atau surga yang lain. Dicari. Satu surga dicari, enggak ketemu. Cari surga kedua, enggak ketemu. Disingkap lagi surga ketiga, enggak ketemu. 7 surga udah dicari, enggak ada. Laporan malaikat, ya Allah orang tuanya enggak ada. Allah berfirman dalam hadis kursi, aku tidak mau mengurangi kenikmatan penghuni surgaku. Cari itu orang tuanya, dicari di neraka. Betul aja begitu ditidat ke neraka, ternyata bapak ibunya ada di neraka. Allah berfirman dalam hadis kursinya, keluarkan dia dari neraka karena aku tidak mau mengurangi kenikmatan penghuni surgaku. Ayah dan ibunya ambil, masukkan ke dalam surga. Dia tanya ke saya, Pak saya bisa sumbang apa? Saya sebutin satu-satu. Termasuk kasur. Datang 2 truk Informa. Kasur yang bagus. Kasih anak santri itu biar tidur bagus. Setiap 3 tahun ganti kasurnya. Bakar. Yakin tidak akan ada gatal-gatal di pondok pesantren. Tapi kita disuruh bayar sekian, kita bilang mahal. Padahal tadi anak saya belajar di Kumon, bayarnya mahal. Padahal yang diajari bahasa Inggris. A dibaca E, I dibaca I. Kan bohong namanya. Itu pun bohong-bohong kita bayar mahal. Iya kan? Maka orang Batak gak mau dia bayar bacanya dibohongin. I do have, dia baca I do HP. Nah, tetap dia baca apa adanya. I do HP. I do itu dibaca do, I do have. I do have dibaca I do HP. Maksud saya bercerita ini bukan berarti tidak belajar bahasa Inggris. Saya di pondok, di Gontor itu diajari juga bahasa Inggris. Kita di pesantren diajari bahasa Inggris. Tapi bukan berarti pesantren itu
tidak boleh kita dukung dan tidak boleh kita kasih sumbangan. Boleh. Ada lagi yang aneh. Katanya kalau 8 asnaf tidak termasuk pondok pesantren. Itu di mana belajarnya? Pondok pesantren itu samping dia amil, orang yang mengurusin zakat, dia juga orang yang gharim, orang yang punya hutang, dia juga mujahid fisabilillah. Kan saya sudah bilang di zaman Khalifah Utsman bin Affan, itu para penghafal Quran itu digaji oleh Sayyidina Utsman. Bahkan 7 keturunannya dijamin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Sekarang kita tahu bahwa pemerintah kita belum sanggup seluruhnya. UKT aja uang kuliah cuma dikasih diskon oleh pemerintah. Tapi bukan pemerintah tidak mau mendukung pendidikan murah. Cuma belum sanggup. Nah kalau pemerintah nggak sanggup sama dengan ayah kita. Boleh nggak kita menyekolahkan adik kakak kita? Saya nih misalnya menyekolahkan adik saya. Boleh nggak? Apakah saya harus bilang itu kan kewajiban ayah saya? Ngapain saya bantu ayah saya? Anda dia wajib menyekolahkan anaknya. Tidak Bapak Ibu. Pemerintah kita wajib memberikan pendidikan yang bagus, tapi atas dukungan masyarakatnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sedikit banyak memberikan bantuan untuk pondok pesantren Syifa'ul Qulub. Saya tadi jangan sampai lupa nih Ustaz, kuponnya. Ya Ustaz ya, kasih kuponnya. Saya yakin Pak Andi Musa setuju itu. Ya. Nanti Ustadz kasih saya juga kuponnya Ustadz. Gak usah mahal-mahal kuponnya Ustadz. 1 kupon buat di situ 1 juta. Bisa dibayar 6 bulan. Jadi 6 bulan lagi kita jamin tanah itu udah kebeli. Gitu caranya Ustadz. Ya, iya Ustadz jangan khawatir, jangan ragu-ragu. Nanti bikin Ustadz kuponnya 1 juta, taruh di rumah si Ano 1 juta. Paling lama 6 bulan lunas. Itu dilelang namanya. Kira-kira abang sanggup gak? Sanggup lah. Masa 1 juta aja enggak. Apalagi yang merokok tadi saya bilang ya. Ustaz Afif cocok ya? Cocok. Ustaz jangan ragu-ragu Ustaz. Ternyata Ustaz Afif itu bisa senyum ya. Saya pikir enggak, tadi dia enggak senyum begini. Harusnya anak-anak itu kalau wisuda jangan tegang. Senyum. Ya Ustadz ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sebenarnya mau ceramah lama tapi panas, kasihan ibu-ibunya ya. Nanti takutnya saya dianggap tidak demokratis lagi. Saya mau sampaikan satu yang penting Ustadz. Pengalaman waktu saya ke Afrika Utara, di sana itu ada ma'had penghafal Al-Quran. Ada satu universitas tertua di dunia di Tunisia itu, namanya Jami'ah Zaituna. Zaituna University. Ada di kota Tunis. Di situ itu mencoba untuk bagaimana para penghafal Al-Quran diberikan ilmu tafsir. Kenapa? Harus paham bahwa sekarang ini ada gerakan-gerakan Islam pada tadi itu yang diceritakan oleh Pak Andi Musa. Kenapa dulu Islam kalah di Spanyol? Kemudian Palestina ditundukkan oleh Yahudi. Pada saat itu ulama kita terpecah menjadi 2. Mereka sepakat tapi terpecah. Sepakatnya ketika Spanyol takluk, itu adalah sepakat mereka bahwa itu disebabkan karena kita jauh dari syariat. Kita meninggalkan syariat termasuk Al-Quran. Oleh sebab itu mereka sepakat, yuk supaya Islam kuat kita kembali kepada syariat. Betul. Tapi saat kembali kepada syariat, ulama-ulama kita terbelah menjadi 2. Yang pertama ada ulama yang mengembalikan kepada syariat tekstualis. Syariat yang dilihat dalam bentuk teks apa adanya. Karena mereka menjaga atau wiqayah terhadap muru'ah Al-Quran. Apa yang dibaca dari teks itu yang dipahami. Tapi sebahagian ulama kita ada yang pergi ke syariat kontekstual. Syariat kontekstual itu dia mencoba untuk menafsiri di luar teks itu apa yang diinginkan dan dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini ada itu. Ada disebut ulama kanan, ada ulama kiri. Anak-anakku yang menghafal Al-Quran, Bapak singkatkan nih. Kalian kalau menghafal Al-Quran jangan terjebak pada kultur tekstualis. Kultur tekstualis itu maksudnya
Jangan kita membaca sebuah teks, ayat maupun hadis, kita pahami bahwa teks itu lahir di ruang hampa. Ini ada dalam ilmu ulumul Quran, dalam ilmu tafsir. Bahwa tidak ada ayat satupun yang turun di ruang hampa, tidak ada kata-kata Nabi yang berbentuk sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan kanjeng Nabi yang mulia lahir di ruang hampa tanpa sebab. Contoh, suatu hari Nabi yang mulia sedang makan. Tradisi makan di Arab itu pakai nampan. Saat itu mereka makan berempat dan duduknya bersila, lutut ketemu lutut. Ini asbabul wurudnya hadis ini. Pada saat mau makan, tiba-tiba ada sahabat 3 lagi datang. Assalamualaikum. Lalu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya menjawab waalaikumsalam. Lalu Nabi bersabda, angkat kaki kananmu dan tekuk kaki kananmu. Lalu dia tekuklah kakinya sehingga dia makan, lutut kanannya berada di ketiak kanannya. Teksnya begitu. Beberapa teman-teman kita membaca teks hadis ini mengatakan bahwa sunnah Rasul itu makan kalau kaki diangkat, kaki kanannya. Ini yang saya sebut tadi, orang-orang yang memahami syariat secara tekstual. Yang begini ini kadang akan ada pudarnya, akan ada ketersinggungan dengan zaman, bisa jadi usang. Maka mereka menganggap sunnah itu adalah mengangkat kaki kanan. Padahal yang dimaksud Rasul, angkat kaki kananmu supaya yang 3 lagi bisa makan sama kita. Sunnahnya sebenarnya makan bersama tadi. Kebersamaan itu sunnahnya, bukan angkat kakinya. Satu, ya anak-anak biar dipicu nih, biar besok kalian itu hafal Quran, hafal hadis, tapi juga tahu tafsir dan asbabul wurud serta asbabul nuzulnya. Waktu Nabi mengumumkan haji dari Madinah, lalu dia mau berangkat haji, Nabi mengatakan saya mau berhaji. Ternyata sahabat banyak yang mau ikut. Sahabat yang mau ikut itu beragam. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya onta, ada yang enggak. Lalu Rasul bersabda kepadanya, kau punya onta kah? Punya ya Rasul. Berapa ontamu? 4. Nah, boleh kau pinjamkankah 3? Boleh ya Rasul. Lalu saking banyaknya yang mau ikut, seluruh jamaah kurang lebih 10.000 orang. Jadi Nabi berhaji pertama dan haji yang terakhir yaitu haji wada, sekali dia berhaji seumur hidup, dia bawa 10.000 jamaah. Begitu dia mau berangkat, di antara yang 10.000 itu banyak yang miskin. Nabi berkata, kau mau ikut haji kah? Iya ya Rasul. Punya onta enggak? Enggak punya. Bekal enggak. Jadi kamu mau punya apa? Punya keinginan. Kata Nabi, hayo enggak apa-apa. Jadi yang enggak punya kendaraan ditampung oleh Nabi. Tapi Rasul mengatakan yang punya kendaraan, yang punya onta bagi. Udah dibagi enggak cukup. Akhirnya Rasul bersabda, ya udah sekarang barangnya naikin ke onta. Kita semua jalan kaki. Namshi ala rijal. Kita berjalan kaki. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari Madinah ke Makkah kurang lebih 10 hari. Mereka berjalan kaki. Ada sahabat kita hari ini baca teks hadis ini, lalu sampai pula di Arafah, pengen jalan kaki dari Arafah ke Muzdalifah, jalan kaki dari Muzdalifah ke Mina, jalan kaki keluar dari rombongan. Bayangkan itu, salah enggak dia? Enggak salah. Tapi kalau model memahami agama seperti ini, maka suatu hari agama akan berbenturan dengan keadaan. Orang akan mengatakan aneh ini agama. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, anak-anak kita di samping belajar menghafal Al-Quran, kalian juga harus belajar tafsir. Dan ingat, tafsir itu adalah sebuah hasil pemikiran suci, hasil ijtihad suci oleh seorang ulama dengan kesucian hatinya ingin mencoba membantu kita untuk memahami Al-Quran. Tapi yang namanya tafsir selalu bersifat ijtihadi, dia bukan tauqifi. Apa tauqifi itu? Tauqifi itu adalah sesuatu yang datang transenden dari Allah Subhanahu wa taala atau tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa umat sekarang ada yang radikal? Kenapa umat sekarang ini ada orang yang tahu agama tapi kasar? Ada orang yang tahu agama tapi kotor. Tahu agama tapi berani membunuh. Kejadian kemarin bom bunuh diri. Itu akibat ada orang yang tahu agama, mengerti teks, tapi dia memahami bahwa di luar apa yang dia pahami dari teks itu
adalah sesuatu yang salah. Maka kalau ada isu yang dilontarkan pesantren sarang radikalisme, menurut saya itu tidak salah, tapi salah kalau dipukul rata. Kenapa saya katakan begitu? Karena basisnya pesantren aslinya bukan orang-orang radikal. Gak ada. Di pondok pesantren itu justru diajari akhlakul karimah. Tapi ada orang-orang yang memang tidak ingin belajar lebih luas. Maka dia memahami teks itu apa adanya. Saya mau tanya, ketika Nabi berjalan kaki dari Madinah ke Makkah, mana sunnahnya? Jalan kakinya atau kebersamaannya? Kan tadi Nabi mau naik onta, nggak cukup. Lalu Nabi tanya satu-satu, ternyata ontanya kurang. Lalu Nabi bersabda, udah barangnya naikin ke onta. Supaya apa? Supaya kita sama-sama. Karena kalau yang pakai onta duluan, yang jalan kaki belakangan, bubar itu barisan. Tapi Nabi mengatakan, ya udah sekarang naikin barangnya ke onta, kita jalan kaki aja. Untuk apa? Supaya bisa bersama-sama. Yang mana sunnahnya? Jalan kakinya atau kebersamaannya? Kebersamaannya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau ada masjid, imamnya itu gak cocok dengan makmumnya, sesama pengurus gak cocok, yang menjadi sunnah bukan sholat jamaahnya semata-mata, tapi kebersamaannya. Kebersamaan itulah yang menjadi nilai. Kalau di sini ada pesantren Syifaul Qulub, pesantren ini bersama dengan masyarakatnya ingin memajukan agama, saya yakin pesantren ini gak akan susah. Maka Ustadz, amalkan satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya mengamalkan sejak pesantren saya itu berdiri. Tidak pernah saya baca doa itu di masjid. Saya wajibkan ustadz yang mengimami untuk membaca doa itu. Karena doa itu pernah dibaca Rasul saat datang ke Madinah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Gitu Ustaz. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ahliha wa khaira ma fiha. Ya Allah, kami meminta kebaikan kampung ini, ujung pandang ini, dan kebaikan penghuninya, serta kebaikan seluruh yang ada di ujung pandang ini. Dan kami berlindung padamu ya Allah dari kejahatan kampung ini dan orang-orang yang jahat di kampung ini, serta seluruh kejahatan yang ada di kampung ini. Karena itu didoakan Ustadz, insya Allah Kiai nanti akan mendapatkan kebaikan dari kampung kita yang ada di ujung pandang ini. Disaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada hari ini orang yang bersedekah 1 juta untuk pembebasan tanah itu, biar sholat zuhurnya kurang-kurang khusyuk, insya Allah akan ditutup oleh Allah kebolongan-kebolongannya. Tanya itu kiai kita, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau ada ibadahmu yang bolong-bolong, kelakuanmu masih kurang-kurang sempurna, sempurnakan dan tutuplah dengan apa? Dengan kebaikan. Apa kebaikan itu? Sedekah. Jadi sedekah itu menutupi cacat-cacat sholat kita yang kurang khusyuk. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa yang hal ini akan dipimpin oleh Dr. Handas Kiai Haji Lukmanul Hakim. Kepada beliau dipersilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Syifaul Qulub ini ada pelajaran tilawah yang alhamdulillah di antara santrinya ada yang juara 2, 5 juz ma'at tilawah, selain daripada hafal Quran 5 juz juga bisa tilawah. Maka untuk itu kita tutup doanya dengan doa senandung Al-Quran. Mari kita sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna
منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pembacaan doa tadi, maka berlarilah rangkaian kegiatan wisuda hafiz keempat dan khatmil Quran bin Nazar yang kedua. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekeliruan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabb ya Ya